Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan kami dari kelas C4 kelompok 4. Laporan praktek lapang analisis perencanaan dan pengembangan agrosistem atau APAS. Ingin mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami tentang studi kasus pada PT Pertani Persero penggilingan padi di Kabupaten Pindrang. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat baik pada sektor pertanian, sehingga Indonesia di tingkat internasional merupakan salah satu produsen sekaligus konsumen beras terbesar dunia di bawah Cina. Kondisi tersebut menuntut kreativitas dari masyarakat Indonesia untuk berkreasi supaya produksi padi di Indonesia menjadi meningkat atau minimal stabil. Dengan kestabilan produksi, Indonesia dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Penggilingan gabah menjadi beras merupakan salah satu rangkaian utama penanganan pasca panen. Teknologi penggilingan sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan. Penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agribisnis beras di Indonesia. Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran gabah atau beras, sehingga merupakan mata rantai penting dalam suplai beras nasional yang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pindrang merupakan perusahaan perseroan yang bergerak di bidang pemberasan. Fokus usaha ini telah mendorong PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pindrang beradaptasi diri dengan perkembangan zaman untuk memperkuat kinerja dengan membangun kompetensi bisnis inti sebagai produsen hingga menjadi distributor berbagai komoditas pertanian khususnya beras premium dan sarana prasarana pertanian di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya, Sipa Maisyura. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Penggilingan padi. Penggilingan padi merupakan industri padi tertua dan tergolong paling besar di Indonesia, yang mampu menyerap lebih dari 10 juta tenaga kerja, menangani lebih dari 40 juta ton gabah menjadi beras giling per tahun. Penggilingan padi merupakan titik sentral agroindustri padi, karena disinilah diperoleh produk utama berupa beras dan bahan baku untuk pengolahan lanjutan produk pangan dan industri. Penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras dengan batas kadar air 13-14%. Umumnya, proses penggilingan padi dapat dipisahkan antara pengolahan gabah menjadi beras pecah kulit atau BPK dan proses penyosohan yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras penyosong. Gabah. Gabah merupakan buah padi yang telah dirontokkan dari malai atau jerami. Gabah merupakan komoditas hasil produksi padi yang menjadi bahan pangan pokok di Indonesia. Hasil tanaman padi yang berupa gabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu genetik, kondisi abiotik dan biotik. Beberapa penelitian diketahui bahwa hasil gabah kering panen sangat dipengaruhi oleh kesesuaian varietas yang ditanam, keberadaan dan keparahan serangan hama, dan kondisi lingkungan tumbuh. Beras. Beras adalah hasil olah dari produk pertanian yang disebut padi atau Oryza sativa. Beras merupakan komoditas pangan yang dijadikan makanan pokok bagi bangsa Asia, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Myanmar. Beras diklasifikasikan berdasarkan jenisnya menjadi beras putih, beras ketan, dan beras merah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hayati. Ketiga yaitu metode praktek kerja lapang. Penentuan mitra belajar. Pemilihan agrosistem kasus dilakukan secara proposif
Alasan memilih agrosistem kasus ini karena kualitas beras pada PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang memiliki peluang pasar yang menjanjikan karena menghasilkan produk beras kepala, beras kualitas terbaik, dan letak lokasi usaha yang strategis karena terletak di kota Pinrang. Metode pendekatan partisipatif. Metode pelaksanaan dilakukan dengan metode wawancara mendalam, in-depth interview, dan melakukan observasi langsung pada usaha PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi praktik lapang analisis perencanaan dan pengembangan agrosistem APAS yang dilakukan di PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yang terletak di Jalan Poros Pare, Ulu Tedong, Kelurahan Macorowalie, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 dan 6 Mei 2021 pada pukul 11 WITA sampai selesai. Agrosistem kasus. Visi dan misi agrosistem. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Adapun visi dan misi perusahaan PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yaitu visi perusahaan. Adapun visi dari PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang adalah perusahaan agribisnis terpercaya, pendukung perusahaan yaitu. Adapun misi dari PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang adalah menghasilkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya saing, memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa dengan pelayanan prima, mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produksi yang tinggi serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional. Sejarah singkat agrosistem. Pendirian PT Petani Persero Penggilingan Padi Pinrang dimulai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 pada tanggal 26 Juni 1959 yang membentuk Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah atau dikenal dengan istilah BPMT. Selanjutnya, pada tahun 1973, PN Pertani berubah menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 dan Akte Notaris Kartini Mulyadi SH Nomor 46 tanggal 11 Januari 1974, Jo Akte Perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan Akte Perubahan yang dibuat Notaris Imas Fatima SH nomor 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang. Saya persilakan kepada teman saya untuk Sumber daya lahan dan selanjutnya yaitu sumber daya lahan dan bangunan. Sumber daya lahan adalah segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat dari benteng alam atau landscape yang fisik yang meliputi pengertian lingkungan fisik seperti tanah, iklim, topografi atau relief, hidrologi, dan vegetasi alami atau natural vegetation, di mana secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Sumber daya lahan dan bangunan yang dimiliki oleh PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang sebagai berikut. Status lahan, sewa, luas lahan 39.819 meter, lokasi lahan, Jalan Ulu Tedong, Macorowalie, Watang Sawito, Pinrang. Jenis bangunan yaitu permanen. Sumber lahan dan bangunan PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang 2021. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang merupakan lahan dan bangunan permanen yang berada di Jalan Parepare,
Macorawalie, Batang Sawito, Pinrang dengan luas 39.819 meter pangkat 2, harga lahan dan bangunan senilai 1.900.000 rupiah. Jenis jenis alat dan nilai penyusutan pada perusahaan PT Pertani Persero. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan 15 jenis alat yang dimiliki PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang dengan jumlah total nilai baru yaitu Rp1.358.000 dan total nilai penyusutan yaitu senilai Rp38.990.000. Adapun gambar struktur organisasi di PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yaitu perusahaan ini dipimpin oleh kepala unit dan selanjutnya dibagi menjadi 2 bidang bendahara yaitu bendahara material dan bendahara finansial. Kemudian bagian operator dan 2 bagian staf yaitu staf operasional dan staf penjual dan terakhir yaitu tenaga staf PAM atau security. Sumber daya manusia PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang menunjukkan jumlah tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala unit yang bernama Bapak Muharis, 1 orang bendahara material bernama Dian Harmani, 2 orang operator bernama Abbas dan Yasir, dan 1 staf penjualan bernama Asdar, 1 orang staf operasional bernama Syahrir, dan 2 orang tenaga satpam bernama Baharudin dan Mustafa Muntah, dengan total jumlah gaji per bulan yaitu Rp17.600.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Syifa Maisura. Silakan. Sumber daya finansial PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang menunjukkan bahwa jumlah aktiva dari PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yaitu Rp1.750.449 dan jumlah pasifa yaitu Rp31.600.000. Jaya investasi lahan dan bangunan PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang menunjukkan bahwa jumlah yang dapat kita lihat dari investasi lahan dan bangunan perusahaan PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yaitu lahan dan bangunan memiliki investasi sebesar Rp1.900.000.000, sedangkan pada peralatan memiliki investasi sebesar Rp1.358.000.000, sehingga total keseluruhan nilai investasi yaitu Rp3.258.000.000. Adapun flowchart proses produksi penggilingan padi PT Pertani Persero Pinrang sebagai berikut. Deskripsi flowchart dari proses produksi penggilingan padi PT Pertani Persero Pinrang yaitu gabah masuk input, kemudian masuk ayakan sampah, setelah diayak, kemudian ditimbang, kemudian masuk proses pemecahan kulit, setelah itu dimasukkan ke dalam meja goyang, kemudian dimasukkan ke dalam stoner atau pemisah beras dan batunya, kemudian masuk abrasif atau pengupasan kulit ari, setelah itu dimasukkan ke dalam polisher atau pemutih beras, masuk rotari atau ayakan menir, kemudian dimasukkan ke dalam greger atau pemisah broken dengan beras, setelah itu dilakukan pengantaran beras, kemudian dilakukan color sorter atau pemisah beras, terakhir yaitu dilakukan timbangan dan pengemasan. Adapun proses pemasaran PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang, yaitu berdasarkan alur dari proses pemasaran yang digunakan di usaha PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang, yaitu dari petani kemudian didistribusikan ke pedagang pengumpul, kemudian ke perusahaan Penggilingan Padi Pinrang,
kemudian dijual ke konsumen melalui perantara perusahaan dan pedagang besar dan pedagang pengecer. Adapun jumlah penjualan produk beras dari PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yaitu bahwa harga yang ditawarkan kepada pedagang besar atau grosir untuk harga per kilogramnya yaitu 10.100 dengan penjualan dalam sebulan yaitu 250.000 kilogram selama sebulan dengan penerimaan Rp2.525.000. Biaya tetap produksi beras pada agrosistem kasus PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang yaitu menunjukkan bahwa nilai investasi biaya tetap dari perusahaan PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang sebesar Rp69.499, di mana jenis biaya perusahaan yaitu upah tenaga kerja, pajak lahan, dan penyusutan alat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hayati. Biaya tidak tetap produksi beras pada agrosistem kasus PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang. Total biaya variabel PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang setiap bulannya yaitu Rp228.450.000 yang meliputi biaya listrik, perawatan benang, karung beras, karung gabah, dan transportasi. Analisis produksi dan pendapatan pada agrosistem kasus PT Pertani Persero Penggilingan Padi Pinrang menunjukkan bahwa perusahaan ini dapat menjual 250.000 10.100 sehingga penerimaan yang didapatkan yaitu 2.525.000 dengan total biaya sebesar 225.125.499.000 dan pendapatan yang didapat yaitu 2.226.874.551 rupiah. Demikianlah presentasi dapat kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.